Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin kita mencintai tausiah, semakin menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ibadah yang dilaksanakan akan berharga di hadapan Allah, akan berkualitas apabila disertai dengan ilmu. Sebesar apapun, sebanyak apapun amal ibadah yang dilaksanakan, tapi kalau tidak disertai dengan keilmuannya, maka ibadah tersebut kurang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalilul amal ma'al ilmi yanfa'u. Sedikit amal ibadah tapi disertai dengan ilmunya, itu akan bermanfaat besar. Kasirul amal ma'al jahri la yanfa'u. Banyak beramal tapi disertai dengan kebodohan, tidak dengan disertai keilmuannya, maka walaupun banyak amal itu tidaklah bermanfaat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada beberapa keistimewaan melakukan mandi besar. Kemarin kita telah membahas tentang 6 faktor yang mewajibkan mandi besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mandi besar pada kita? Yang sudah barang tentu apabila sesuatu diperintahkan oleh Allah tentu mengandung manfaat. Ketika sesuatu yang dilarang tentu itu mengandung madarat. Seperti apa? Allah melarang umat Islam mengkonsumsi daging babi. Allah melarang mengkonsumsi daging anjing. Karena apa dilarang? Menurut para dokter ahli biologi, bahwa dalam anjing dan dalam daging babi di sana ada ribuan cacing-cacing pita yang tidak bisa mati walaupun dipanaskan dengan sekian derajat, tetap akan hidup. Kalau dimakan bisa membahayakan untuk badan kita. Itulah rahasianya Allah melarang mengkonsumsi memakan daging babi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mandi besar. Karena apa? Ada hikmatnya. Ini sabda ulama, wafil igtisal manafi'u badaniyah. Dalam mandi besar mengandung manfaat-manfaat yang sangat besar. Yang pertama, manfaat daripada mandi besar, mukhalifatul kufar, tidak menyerupai orang-orang kafir. Li'annahum la yagsilun. Orang-orang kafir itu apabila setelah bersetubuh tidak melakukan mandi, tidak melakukan mandi besar. Kalau umat Islam harus beda dengan non-muslim, harus beda dengan orang kafir. Ketika setelah bersetubuh dengan istrinya, maka sebelum sembahyang itu diharuskan untuk mandi besar yang disertai dengan niat, supaya beda antara amal kafir dan amal orang mukmin. Yang kedua, manfaat daripada mandi besar, wa izalatud danas, yaitu menghilangkan kotoran. Dengan mandi insya Allah segala kotoran yang ada pada tubuh kita akan cepat hilang, akan bersih. Maka Islam lebih mengenal dengan arti daripada hadis Nabi, an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Apabila orang muslim dianjurkan untuk hidup bersih, berarti kita menciptakan alat-alat kebersihan itu wajib. Lil wasail hukmul makosid.
ketika kita mandi tidak mungkin bersih kalau tidak ada sabun. Maka wajib bagi umat Islam membuat pabrik sabun, membuat pabrik pasta gigi, membuat pabrik sikat gigi, membuat juga misalkan mendirikan pabrik sampo. Karena apa? Islam yang harus mendirikan itu. Karena apa? Islam itu masalah mandi biasa maupun mandi besar, itu memerlukan sabun dan sampo. Itulah kalau secara panjang dibahas itu hadis an-nadhafatu minal iman. Yang ketiga, keistimewaan daripada mandi besar wa izalatul abkhirah arodiah, menghilangkan bau-bau yang ada pada badan kita. Karena apa? Ya sudah kita bayangkan ketika kita musim panas badan lalu tidak mandi, itu Masya Allah keringat-keringat yang ada pada kita itu pasti baunya bukan main. Ketika Islam mengharuskan untuk membersihkan badan, itulah manfaat daripada mandi, bisa menghilangkan bau-bau yang menempel pada badan kita. Juga selanjutnya, yang keempat, keistimewaan manfaat daripada mandi wataskinu harorotis syahwah, bisa menenangkan panasnya syahwat. Ketika seseorang misalkan gairah syahwatnya sedang memuncak, lalu mandi, itu akan cepat hilang. Karena air itu bisa meredam syahwat seseorang. Lalu ada pertanyaan, kenapa kalau kita sudah bersetubuh dengan istri diwajibkan mandi besar? Zaman dulu ada 10 orang Yahudi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Akbala asyaratun minal Yahudi, telah datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW 10 orang Yahudi, dan mereka bertanya, wahai Muhammad, mengapa ketika buang air kecil dan buang air besar tidak diwajibkan mandi besar, sedangkan ketika keluar sperma diwajibkan mandi besar? Kalau kita lihat, kata orang Yahudi, ya, antara al-baul wal goid wahuma akdaru minan nutfah, kotoran berat dan air kencing itu lebih menjijikkan daripada sperma. Tapi kenapa ketika kita keluar sperma diwajibkan oleh mandi besar oleh Tuhanmu wahai Muhammad? Maka sabda Rasulullah SAW, agama kami mewajibkan ketika keluar sperma diharuskan mandi besar, seluruh badan harus kena air. Ini hikmahnya, ketika kita mengeluarkan sperma enaknya sekujur badan, nikmatnya sekujur badan, sehingga sekujur badan harus disirami oleh air. Dan perlu kita ingat bahwa ada 2 perkara yang wajib kita laksanakan ketika kita mandi besar. 1, harus niat dalam hati. Kita mengucapkan nawaitu rob al hadasil akbari an jami'il badani, pada ta'ala, itu hukumnya sunat, itu bukan niat tapi lapad niat. Niat itu dalam hati, niat saya mandi menghilangkan hadas besar seluruh badan saya, fardu li ta'ala. Yang lebih baik lidah mengucapkan nawaitu rob al hadasil akbari, dalam hati mengucapkan saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar seluruh badan saya, fardu lillahi ta'ala. Yang kedua yang harus dipenuhi ketika kita mandi besar, harus menyiram seluruh badan dengan air. Jangan sepotong, karena kedinginan mandi junubnya mau separuh aja, kepalanya tidak dikeramas, ini dari pundak aja ke bawah, itu tidak boleh. Yang namanya mandi besar, tetap seluruh badan kita bagian luar harus kena air. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan
tausiah yang ada hubungannya dengan keistimewaan manfaat daripada mandi besar ataupun mandi biasa, besar manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.